warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Bapak Hedi Maimun, yang saya hormati Bupati Rembang Bapak Haji Abdul Kafid SP, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Heri, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Bapak Mardi SPD MT, yang saya hormati pula para narasumber. 1. Bapak Indra Karismiaji, CEO Cerdas Jakarta, pakar pembelajaran abad 21. 2. Bapak Yuje Yahya Sukaca, Microsoft Educator Expert. Yang ketiga, Bapak Obed Hosianto, Education Program Manager Microsoft Indonesia. Yang saya hormati pengurus Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan semua peserta seminar yang berbahagia. Mengawali kegiatan kita kali ini, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita, utamanya berupa nikmat sehat di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para narasumber dan peserta seminar yang berbahagia, tema seminar kita kali ini adalah pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan STEAM menggunakan aplikasi Teams dalam menghadapi tatanan kehidupan baru, yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, 7 Juli 2020. Perlu kita ketahui bersama bahwa total pendaftar untuk kegiatan ini ada 1064 guru-guru hebat dari SD, SMP, SMA, SMK se-Jawa Tengah. Dan penyelenggara dari kegiatan ini adalah IKI Provinsi Jawa Tengah, Pegiat Literasi Rembang, Dindikpora Kabupaten Rembang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Baiklah para peserta seminar, untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama, laporan Ketua Panitia Kegiatan. Kepada Bapak Khoironi MPD, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya kepada yang terhormat Kainospeaker kita, yaitu Bapak Haji Tati Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Yang kedua, yang terhormat Bapak di Kabupaten Rembang, yaitu Bapak Haji Abdul Kafid SPD. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Juni SDP MSI. Dan kepada yang terhormat Kepala Pendidikan Wilayah Indonesia, Bapak Dr. Sutopo MN. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang, yaitu Bapak Haji Mardi SPD MT, serta Ketua IKI Jawa Tengah, IKI Rembang, dan semuanya, dan serta tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua MKS SMA, kemudian para SD, SMA, SMP, MTS, kalian se-Rembang dan sekitarnya, dan juga para peserta workshop PJJ yang kami hormati. Pada kesempatan baik ini, izinkanlah kami menyampaikan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk tadi menunggu cukup lama Bapak Ibu, karena Bapak Bupati saat ini masih rapat dengan Komisi E DPR Pusat, maka nanti acara kita balik, yaitu nanti sambutan yang pertama atau sebagai speaker yang pertama, yaitu Bapak Haji
Pak Yasin, ya, yang merupakan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ibu. Nah, yang perlu kami sampaikan adalah Bapak Ibu, bahwa kegiatan ini Bapak Ibu yang baru bergabung, tolong untuk dimatikan Bapak Ibu. Jadi tolong dimatikan ya Bapak Ibu. Belum bisa bergabung Bapak Ibu, ya. Belum bisa bergabung sepenuhnya, sehingga saat ini yang baru bergabung 180, ya, 188 ya, ini masih cukup jauh, ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini berlanjut dan bersambung, jadi bersambung. Ini workshop umum nanti akan dilakukan pelatihan secara intensif yang terkait dengan tim. Maka itu terkait dengan fasilitas yang kami gunakan, kami terima kasih pula kepada narasumber, ya, jadi Bapak Indra Harismiaji, ini ahli STEM kita, kemudian Mas Yuce, ini MIE expert, ya, kemudian Mas Obed, ya, Bapak Obed, ini yang telah memfasilitasi kami sehingga acara workshop PJJ ini bisa berlangsung. Jadi acara ini didukung sepenuhnya oleh Microsoft Indonesia. Maka ini langsung sampaikan Bapak Ibu. Dan apa ini kita lakukan berangkat dari beberapa hal yang terjadi saat ini, khususnya di Kabupaten dan sekitarnya, bahwa untuk pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru apabila tidak dilakukan secara daring, maka susah untuk menerapkan. Maka untuk itu tim ini sebagai solusi, ya, salah satu solusi untuk mengatasi hal itu, ya. Maka nanti setelah workshop pada hari yang pertama ini, maka untuk kepada Bapak Ibu yang mempunyai akun Jateng Pintar untuk bisa bergabung bersama kami, belajar bersama, ya, belajar bersama untuk memahami bagaimana tim itu kita terapkan dalam pembelajaran. Itu yang kami sampaikan. Jadi yang terakhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya acara tertunda sampai dengan hampir 2 jam Bapak Ibu, 1 jam lebih Bapak Ibu. Mengingat tadi memang semula Bapak Bupati kita jadwalkan merupakan keynote speaker yang pertama. Namun beliau nanti insya Allah apabila sudah selesai acaranya bisa bergabung ke tengah-tengah kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Khairwali MPD yang telah melaporkan kegiatan workshop pembelajaran jarak jauh ini. Selanjutnya, para peserta workshop hari pertama hari Sabtu ini 7 Juli 2020, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia bahwa yang seharusnya keynote pertama Bapak Bupati Rembang, karena pada saat ini masih rapat di DPR Pusat Jakarta, maka kali ini langsung kita akan mendengarkan pemateri yang kedua atau keynote yang kedua, yaitu Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Tadsyasin Naimun. Namun sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Bapak Tadsyasin Naimun, beliau lahir di Rembang tanggal 2 Juli 1983. Pendidikan terakhir dari Bapak Yasin adalah Madrasah Aliyah Al-Anwar Sarang, Kabupaten Rembang. Pengalaman pekerjaan beliau yang pertama sebagai guru di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang dari tahun 2010 sampai sekarang. Yang kedua, pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019. Dan saat ini
Beliau sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023. Baiklah para peserta workshop yang berbahagia, pada saat ini Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Tatsyasin Maimun, berkenan untuk menyampaikan materi dengan topik peran pemerintah daerah dan Jawa Tengah. Kepada Bapak Haji Tatsyasin Maimun, kami persilakan. Hormati Ketua Pelaksana Workshop Pembelajaran Jarak Jauh menggunakan pendekatan STEAM berbasis aplikasi Teams dalam menghadapi tatanan kenormalan baru dengan tema peran pemerintah daerah dalam mempersiapkan pembelajaran jarak jauh menghadapi tatanan kenormalan baru. Yang pertama tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa berdiskusi dan bersama-sama mengkaji workshop pembelajaran jarak jauh yang tadi saya sampaikan. Semoga suasana prihatin karena wabah corona yang sampai saat ini belum kunjung reda ini tetap bisa mengajak kita semua berinovasi dan memajukan dunia pendidikan di Jawa Tengah khususnya. Saya mengapresiasi bahwa panitia menyelenggarakan workshop ini. Saya sangat berharap forum ini menjadi positif untuk memotivasi para pegiat literasi dan para pelajar untuk lebih kreatif mengadakan proses kegiatan belajar mengajar dalam rangka menghadapi kenormalan baru. Para hadirin dan para narasumber yang kami hormati, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 hingga hari ini belum juga pergi meninggalkan negeri ini. Terlebih di Jawa Tengah, lebih-lebih di Kabupaten Rembang. Demikian juga saya laporkan bahwa per 3 Juli 2020 positif COVID-19 di Jawa Tengah masih mencapai 4.558 positif. Dan pasien yang sudah sembuh ada 2.258 orang dan meninggal 380. Untuk daerah yang sampai saat ini masuk zona hijau maupun orange atau kuning, kan berarti bahwa mereka bebas atau zero dari COVID-19. Apalagi daerah yang berzona merah. Salah satunya saat ini adalah Kabupaten Rembang yang akhir-akhir ini peningkatannya kasus positif maupun PDP di Kabupaten Rembang masih meningkat dan maka saya minta seluruhnya tetap disiplin, masyarakat tetap disiplin, melaksanakan protokol kesehatan, mulai dari gaya hidup sehat, sering cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan tentu meminum vitamin, dan tidak penting kita setiap kegiatan apapun harus menjaga jarak. Kami tahu bahwa pandemi COVID-19 ini terhadap semua sektor Indonesia khususnya di Jawa Tengah, termasuk sektor pendidikan. Akan tetapi kita tahu
bahwa kita harus tetap produktif dengan kehidupan yang terus menuntut untuk berjalan. Untuk itu kita harus memulai cara baru, yaitu tatanan baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Lebih dari itu adalah saat ini kita bagaimana menciptakan budaya baru. Budaya baru, kita pakai masker, kita jaga jarak, dan lain sebagainya, termasuk di pendidikan. Mulai saat ini, mari saya mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya di dunia pendidikan, untuk membiasakan perilaku yang berbasis hidup bersih dan sehat. Dan tentu pendidikan ini juga harus dimulai. Maka saat inilah kita menjadi garda terdepan untuk memberikan contoh kesadaran akan berlangsungnya dunia pendidikan. Perlu saya sampaikan kepada masyarakat dan seluruh stakeholder bahwa siapapun yang mengelola tempat umum, tempat kerja, termasuk di dalamnya ada sekolah dan tempat ibadah, saya mewanti-wanti betul harus selalu memperhatikan protokoler kesehatan. Walaupun ada beberapa orang yang berasumsi bahwa kita adalah orang-orang yang jauh atau tidak mungkin tertular oleh COVID-19 ini. Maka dari itulah kedisiplinan kita dituntut untuk memulai tatanan baru dengan membiasakan budaya baru tersebut. Atau kalau di Jawa Tengah biasa kita sebut, jangan dulu deh ke new normal, akan tetapi kita perbaiki dulu new normal kita. Kemudian, mulai dari kemarin banyak masukan ke saya pribadi maupun di Pak Gubernur dan seluruh instansi pemerintahan yang menangani dunia pendidikan, sehingga kita mendapatkan masukan-masukan yang mana masukan-masukan itu menjadi bahan kita semua untuk mengevaluasi bagaimana pendidikan ke depan. Kita perlu mempersiapkan semua dengan baik agar semuanya aman, ketika bukan hanya aman saja, akan tetapi juga kenyamanan itu dirasakan ada di lingkungan kerja kita termasuk di sekolahan. Maka dari itu kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memilih untuk tidak keburu-buru atau gerusa-gerusu dan berusaha terus menyiapkan masyarakat Jawa Tengah agar benar-benar siap tentang kewajiban penerapan tentang normal baru ini. Normal baru akan kita mulai atau akan dilakukan apabila semua pihak, baik institusi, lembaga, industri, tempat ibadah, sekolah, dan tempat publik dan lainnya benar-benar menyiapkan ini dengan baik. Terlebih, kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan juga harus terus ditumbuhkan. Kita harus terus memantau lonjakan atau pergerakan kurva COVID-19 di Jawa Tengah, dan di dalamnya ada 35 kabupaten kota yang di situ ada Kabupaten Rembang. Jika memang kurvanya telah landai atau stagnan, baru kebijakan new normal ini akan kita laksanakan. Karena kami khawatir masih ada gelombang kedua, gelombang ketiga, dan seterusnya yang itu semua juga akan mempengaruhi kenyamanan dan keamanan kita. Maka dari itu, kita terus mengontrol daerah yang masih fluktuatif kasusnya. Karena corona belum juga reda sampai saat ini, maka pemerintah belum memutuskan untuk membuka kembali sekolah dan perguruan tinggi. Sebagian besar sekolah dan perguruan tinggi
masih di dalam zona merah dan kuning. Mesti kita menerapkan desain dan proses pembelajaran yang berbeda. Sebab pembelajaran tidak lagi bisa dianggap sebagai bisnis as usual. Tak kurang 3 sampai 4 bulan terakhir ini sebanyak 62,5 juta anak di tanah air mulai dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi saat ini belajar dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau sekolah dari rumah, yang semuanya itu diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Sehingga pembelajaran jarak jauh ini menjadi sebuah pilihan, walaupun kita tahu bahwa efektivitas pembelajaran jarak jauh sampai saat ini belum dirasa bisa mewakili dari pembelajaran tatap muka secara langsung. Dan juga Pak Menteri Pendidikan menyatakan bahwa belajar jarak jauh yang sampai saat ini ada kemungkinan diperpanjang sampai akhir tahun ini. PJJ menjadi alternatif karena sebenarnya mampu menekan angka penyebaran maupun memutus mata rantai penularan COVID-19. Pemprov Jawa Tengah juga telah memberlakukan jarak jauh sejak bulan Maret yang lalu. Kan soal belajar jarak jauhnya, akan tetapi memang ini sudah melaksanakan sistem itu secara baik. Tak sedikit pendekatan pembelajaran atau di dunia pendidikan kita kenal, salah satunya yaitu STEAM, yaitu Skin, Teknologi, Engineering, Art, Matematika. Begitu pula menyangkut media pembelajaran jarak jauh bisa kita pakai. Seperti halnya yang saat ini kita bisa memakai fasilitas digitalisasi, bisa memakai Google Meet atau video conference, juga ada aplikasi Zoom dan lain-lain, masih banyak lagi. Untuk mendukung itu semua, maka sekurang-kurangnya ada beberapa hal yang harus disyaratkan seperti guru dan siswa menguasai teknologi, juga materi pembelajaran yang mudah dipahami, tidak membosankan. Yang tentunya ketika materi itu tidak membosankan, maka materi tersebut sebisa mungkin menarik bagi anak didik kita semua. Selain itu juga implementasi pembelajaran jarak jauh masih saya sampaikan menyisakan problema. Salah satunya yaitu bahwa semua anak belum mempunyai alat seperti laptop dan tak semua juga handphone tentunya. Maka memang masih banyak handphonenya itu biasanya digunakan orang tua dan bergantian dengan anak. Tidak hanya itu saja, terkait ketika sudah ada laptop, sudah ada handphone, masih dianggap kurang karena itu masih membutuhkan sebuah jaringan yang mana jaringan tersebut juga membutuhkan kuota internet untuk supaya terkoneksi. Belum lagi dengan jaringan yang tidak baik di seluruh Nusantara ini. Maka kemudian kita akan berupaya menyiapkan anggaran kuota untuk mempermudah sekolah dan para siswa didik kita yang harus melanjutkan proses pembelajaran jarak jauh. Sekarang bahwa guru kreatif, siswa bisa, tinggal problemnya kuota internet. Sekarang kita siapkan semuanya itu. Jadi anggaran bukan hanya di sekolahan saja untuk pembangunan dan lain sebagainya, memberikan buku, memberikan beasiswa, tapi ke depan juga sekolahan, lembaga pendidikan harus menghitung juga
pembiayaan terkait kuota yang saat ini menjadi kendala juga. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan saat ini keringanan dengan menggratiskan pembayaran SPP bagi sekolah-sekolah di Jawa Tengah hingga tingkat SMA atau SMK. Namun untuk sekolah yang swasta, mohon maaf, sampai saat ini masih kita jajaki dengan model subsidi. Kita hari ini adalah bagaimana mengedukasi warga Jawa Tengah selain disiplin melaksanakan protokol kesehatan, juga penting menanamkan pola pikir tentang cara belajar yang baru ini dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Belajar tatap muka atau di kelas memang baik dan itu memang yang perlu didorong, akan tetapi saat pandemi, seperti saat ini, belajar jarak jauh itu juga saat ini lebih baik. Selanjutnya, kita perlu juga menyiapkan regulasi untuk penggunaan sumber belajar digital. Kita sedang pedoman teknis pembelajaran jarak jauh. Dan itu penting bagi kita menyiapkan tenaga pendidikan yang adaptif dalam teknologi pembelajaran. Kita mau bahwa guru yang dulu pembelajaran tatap muka hanya memindahkan pembelajaran satu arah dari yang biasanya di kelas menjadi pembelajaran di awan atau pembelajaran di online. Pendidikan adalah investasi, kita tahu semua, yang penting bagi sebuah bangsa. Kita tidak boleh bermain-main soal kualitas pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa, menyangkut masa depan kehidupan masyarakat sebuah bangsa. Maka pendidikan jarak jauh hari ini memberi jawaban, namun demikian saya minta belajar lewat tatap muka maupun jarak jauh, jangan sampai meringkus gotong royong kita yang selama ini sudah terbangun, dan untuk menyikapi sebuah COVID-19 ini dibutuhkan gotong royong tersebut. Maka dari itu, norma-norma kehidupan bergotong royong ini benar-benar tidak dilupakan oleh sebuah instansi pendidikan. Kita harus menanamkan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, masing. Dan saya minta untuk memberikan masukan-masukan kepada kami sehingga nanti muncul sistem pendidikan di masa COVID-19 ini dan di masa setelah adanya COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah kita dan senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Saya doakan kita semua sehat selalu dan dijauhkan dari COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yasin Maimun yang sudah berkenan memberikan paparan tentang peran pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah dalam mempersiapkan pembelajaran jarak jauh menghadapi tatanan kenormalan baru. Memang benar para peserta seminar bahwa yang disampaikan Pak Yasin tadi, untuk menuju tatanan normal baru kita perlu banyak persiapan.
yang tadi disampaikan oleh Bapak. Yang pertama, guru harus bisa mempersiapkan materi yang variatif sehingga ketika para siswa kita mengikuti pembelajaran secara daring di rumah, baik menggunakan laptop atau Android-nya, tidak merasa jenuh atau bosan mengikuti pembelajaran kita. Maka untuk para guru-guru hebat yang hari ini mengikuti kegiatan ini, monggo kita persiapkan materi dan aplikasi atau cara pembelajaran jarak jauh yang variatif. Kemudian yang perlu kita persiapkan sarana dan prasarana PJJ itu sendiri, baik guru atau para siswa. Jadi ini akan membutuhkan sarana dan prasarana. Untuk guru dipaksa harus melek IT ya. Ini kita harus melek IT sehingga PJJ nanti yang kita laksanakan di sekolah kita masing-masing bisa berlangsung dengan lancar. Termasuk para siswa juga harus mempersiapkan perangkat keras berupa laptop atau Android, yang mana kita tahu bahwa memang belum semua siswa kita memiliki laptop, komputer atau Android tersebut. Ini PR bagi kita semua, bagaimana caranya PJJ nanti bisa berlangsung dengan lancar. Dan yang lebih berat lagi adalah ini yang ketiga tadi yang disampaikan Bapak Taj Yassin, mengedukasi warga Jawa Tengah tentang pembelajaran jarak jauh, karena kita tahu bahwa belum semua orang tua mengizinkan putra-putrinya masuk ke sekolah, baik SD, SMP, SMA, atau SMK, atau mungkin perguruan tinggi. Jadi masih perlu persiapan yang banyak sekali Ibu Bapak untuk menuju tatanan normal baru di sekolah kita masing-masing. Jika semua persiapan sudah dilaksanakan oleh semua pihak, baik sekolah dan masyarakat, PJJ atau pembelajaran jarak jauh akan bisa dilaksanakan di Jawa Tengah ini. Demikian, terima kasih Pak Taj Yassin. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada Bapak Taj Yassin atau memberikan masukan sehingga PJJ di Jawa Tengah nanti bisa berlangsung dengan baik. Monggo kami persilahkan di antara peserta, mungkin ada yang ingin bertanya, 1 atau 2 orang saja. Tidak ada? Iya, kalau tidak ada, sekali lagi kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Taj Yassin Maimun, kami dari para guru mewakili para guru di Jawa Tengah ini, baik SD, SMP, SMA, SMK, mengucapkan terima kasih paparan panjenengan, semoga bermanfaat untuk kita dan bersama-sama kita siap untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Demikian Bapak Taj Yassin, kami ucapkan terima kasih. Kemudian untuk para peserta workshop, selanjutnya materi berikutnya oleh Bapak Indra Krismiaji, ya, yang pada saat pemberian ini, materi ini nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Khaironi. Ya. Oke, mari kita menikmati atau mengikuti paparan dari Bapak Indra Krismiaji yang akan dipandu oleh Bapak Khaironi MBD. Kepada Bapak Khaironi, kami persilakan.